listrik tenaga air operasional. Yang pertama, penjelasan spiral pivot hidrolik. Polyunit adalah peralatan untuk pembangkit listrik yang pendekannya memiliki potensi untuk disebarluaskan di area non listrik dengan karakteristik termasuk pembangkit low head dan tahan debu. Alat dan bahan receiver, voltage converter, aki, lampu DC, sensor cahaya LR, dan terakhir generator. Fungsi alat dan cara kerjanya. Yang pertama, receiver. Pengintai receiver atau penyerang gelombang dan jenisnya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan penyerang gelombang, adalah suatu bagian dari rangkaian catu daya dan power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC atau alternating current menjadi sinyal DC atau direct current. Cara kerja receiver yaitu dalam jumlah besar sirkuit listrik dan elektronik tegangan DC diperlukan operasinya. Kami hanya dapat mengubah tegangan dari tegangan DC dengan menggunakan perangkat yang disebut PN atau diode. Salah satu aplikasi yang paling signifikan dari diode sambungan PN adalah perbaikan AC dan DC ke DC. Yang berikut adalah berbagai jenis receiver. Penyebab penyarah alat listrik yang terdiri dari satu atau lebih diode yang memungkinkan aliran arus hanya pada satu arah ini. Pada dasarnya mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Receiver dapat dibentuk dalam beberapa bentuk sesuai kebutuhan, seperti diode semikonduktor PSCR, penyerahan silikon terkontrol, diode tabung vakum, katup busur, merkuri, dan lain-lain. Dalam artikel ini sebelumnya kami telah menjelaskan diode jenis diode secara rinci, tapi dalam hal ini kami akan memberikan rincian dan terkait jenis receiver dan aplikasinya yang lain. Berikut bekerja pada berbagai jenis receiver. Untuk penemuan dan penyarah daya, rangkaian penyarah diode secara luas digunakan dalam merancang rangkaian elektronik yang digunakan dalam berbagai perangkat seperti sinyal radio atau detektor, pasokan daya, dan peralatan rumah tangga seperti sistem video, game, laptop, dan televisi, dan lain-lain. Receiver dikategorikan ke dalam berbagai desain tergantung pada faktor yaitu jenis pasokan, konfigurasi jembatan, komponen yang digunakan, kontrol alam, dan lain-lain. Sebagian besar diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu fase tunggal dan fase penyarah. Penyarah lebih lanjut diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu penyarah yang tidak terkendali, setengah terkontrol, dan dikontrol penuh. Mari kita lihat secara singkat tentang berbagai jenis ini. Penyerahan dengan gelombang. Dalam penyerahan tipe ini, ketika suplai AC diterapkan pada input, hanya setengah siklus positif yang terlihat di seluruh beban, sementara setengah siklus negatif ditutup. Dalam suplai fase tunggal dibutuhkan diode tunggal, sementara dalam pasokan tiga fase dibutuhkan tiga diode. Itu tidak mampu karena hanya setengah dari gelombang yang mencapai output. Untuk mengurangi frekuensi AC dan lebih banyak yang dibutuhkan dalam rangkaian penyarah gelombang setengah. Yang kedua, Boost converter. Boost converter merupakan konverter yang dapat menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi dari tegangan masukan dengan mengendalikan sinyal kontrol PWM. Boost converter bekerja pada dua kondisi, yaitu saat saklar on dan saklar off. Cara kerja Boost converter itu adalah kecenderungan induktor untuk melawan perubahan arus, yaitu dengan menciptakan dan menghancurkan medan magnet. Dalam Boost converter,
tegangan output akan selalu lebih tinggi dari tegangan input. Prinsip dasar buat konverter yang pertama A. Pada saat saklar ditutup, arus akan mengalir melalui induktor dan searah jarum jam, dan induktor akan menyimpan beberapa energi dengan cara menghasilkan medan magnet. Yang berikut polaritas sisi kiri induktor positif. Jadi, pada saat saklar dibuka, arus akan menjadi berkurang dan impedansi menjadi lebih tinggi. Medan magnet yang diciptakan sebelumnya akan dihancurkan untuk mempertahankan aliran arus yang menuju ke beban. Dengan begitu, polaritas akan terbalik, artinya sisi kiri induktor akan negatif. Akibatnya dua sumber akan diseri dan menyebabkan tegangan yang lebih tinggi untuk mengisi kapasitor melalui dioda D. Apabila siklus saklar cukup cepat, induktor tidak akan sepenuhnya dicagai antara tahap pengisian dan beban akan melihat tegangan yang lebih besar daripada tegangan input itu sendiri. Saat saklar terbuka, kapasitor yang disusun secara paralel dengan beban akan dibebankan pada tegangan gabungan ini. Kemudian saat saklar tertutup dan sisi kanan short dan sisi kiri kapasitor akan memberikan tegangan dan memberikan kebebanan. Pada waktu tersebut, dioda blocking akan mencegah pengosongan kapasitor melalui saklar, dan saklar harus secepatnya dibuka untuk mencegah pengosongan kapasitor. Nama saya Alfred. Saya akan membacakan topik yang pertama, aki. Yang tiga, aki akumulator adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik, dalam bentuk energi kimia. Cara kerja aki yaitu pada saat aki dipakai, kedua elektrod dannya perlahan-lahan akan menjadi timbal sulfat. Hal itu disebabkan kedua elektrod bereaksi dengan larutan asam sulfat. Pada reaksi itu, elektroda timbal melepaskan banyak elektrod akibat terjadinya aliran arus listrik dari planet timbal dioksida. Setelah beberapa lama dipakai, akhirnya kedua elektroda tertutup oleh timbal sulfat. Akibat diantara keduanya tidak ada lagi beda potensial, keadaan tersebut disebut akhirnya short atau mati. Dalam aki terdapat elemen dan sel untuk penyimpanan arus yang mengandung asam sulfat. Tipe sel berisi pelat positif dan pelat negatif. Pada pelat positif terkandung oksida timah coklat, sedangkan pelat negatif mengandung timah. Pelat-pelat ditempelkan pada batang penghubung pemisah menjadi isolasi di antara pelat itu, dibuat agar baterai aktif mudah beredar di sekeliling pelat. Bila ketiga unsur kimia diinteraksikan, muncullah arus listrik. Yang keempat, lampu DC. Fungsi lampu DC untuk mengetahui jalannya keras arus listrik DC yang terjadi, yang ditandai dengan hidupnya lampu DC. Cara kerja lampu DC yaitu pada saat arus DC yang terjadi pada sebuah alat akan menimbulkan arus tersebut sehingga lampu DC hidup. Yang kelima, sensor cahaya LED merupakan salah satu komponen resistor yang nilainya resonansi akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya. Mengenai sensor ini, LDR juga dapat digunakan sebagai sensor cahaya. LDR berfungsi sebagai sebuah sensor cahaya dalam berbagai macam rangkaian elektronika seperti skaler otomatis berdasarkan cahaya yang jika sensor terkena cahaya maka arus listrik akan mengalir on, dan sebaliknya jika sensor dalam kondisi minim cahaya gelap maka aliran listrik akan terhambat off. Cara kerja sensor cahaya LDR yaitu sangat sederhana, tidak jauh berbeda dengan variabel sensistor.
Pada umumnya LDR dipasang pada berbagai macam rangkaian elektronik dan dapat memutus dan menyambung aliran listrik berdasarkan cahaya. Semakin banyak cahaya mengenai LDR, maka nilai resonansinya akan menurun, dan sebaliknya semakin sedikit cahaya yang mengenai, maka nilai hambatannya akan semakin membesar. Yang keenam, generator. Fungsi generator yang paling utama adalah menghasilkan energi elektrik dengan mengubah gaya gerak di dalamnya. Prinsip kerja generator sinkron berdasarkan induksi elektromagnetik. Setelah rotor diputar oleh pergerakan mula primer otak, maka kutub-kutub pada rotor akan berputar. Apabila kumparan kutub disuplai oleh tegangan searah pada permukaan kutub, akan timbul medan magnet yang berputar. Cara kerja ultrasmart. Caranya dengan memanfaatkan debit air untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya, energi mekanik ini menggerakkan generator. Turbin yang digunakan adalah turbin jenis spring, di mana turbin jenis spring ini adalah alat yang sangat efisien karena selain ukurannya yang kecil dan juga dapat dibawa ke mana-mana. Prinsip kerja turbin yaitu mengubah aliran air menjadi putaran dihasilkan oleh air yang mengalir pada turbin dan menjadi putaran pada turbin. Jadi dari putaran yang dihasilkan turbin tersebut nanti akan diturunkan pada generator melalui proses penghubung pada generator. Terjadi konveksi energi dan energi putaran turbin menjadi energi listrik yang dihasilkan generator tersebut. Sekian dan terima kasih.